Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Safitri. Saya akan mengerjakan tugas UAS dari matkul Pancasila yang diampu oleh Bapak Hamzah. Mensrea yang mendasar. Sebelum membahas kasus-kasus dalam teks perilaku, diketahui bahwa mensrea adalah elemen penting dalam hukum pidana yang merujuk pada niat jahat, kesadaran akan kelalaian atau balik tindakan yang dianggap melanggar hukum. Tanpa mens rea yang terbukti, sebuah tindakan biasanya tidak dapat dianggap sebagai kejahatan, kecuali dalam kasus hukum pidana yang mengacu pada strict liability. Kasus Dharma Pengerkun, calon gubernur DKI Jakarta, menyatakan bahwa COVID-19 adalah konspirasi dan kode untuk AI dari angka 19 yang diartikan sebagai huruf A dan I. Tidak ada indikasi mens rea dalam artian niat untuk melakukan kejahatan atau menyakiti orang banyak. Tindakannya lebih cenderung berasal dari kekurangannya pemahaman ilmiah dan informasi yang salah. Meskipun penyebaran informasi salah bisa berpotensi menyebabkan kekhawatiran atau keresahan, tidak ada bukti dalam teks yang menunjukkan bahwa dia sengaja ingin menimbulkan kerusakan. Jadi, mens rea sebagai elemen kejahatan tidak terbentuk di sini. Teks yang menyebutkan bahwa dia mendapatkan 10% suara yang menunjukkan bahwa tindakannya lebih merupakan ekspresi pandangan yang keliru daripada tindakan dengan maksud jahat. Kasus Irjen Tendi Minahasa, dugaan hubungan dengan bandar narkoba. Diduga menyetujui penjualan narkoba di Indonesia dengan imbalan bagian keuntungan dan promosi jabatan. Berdasarkan kesaksian seorang perempuan yang pernah menjadi mitra, ada mens rea yang jelas dan disengaja, intensional mens rea. Kesaksian menyebutkan bahwa dia secara sadar sepakat untuk memperbolehkan pandangan narkoba dengan tujuan mendapatkan keuntungan materi dan kenaikan jabatan. Dia mengetahui bahwa perdagangan narkoba adalah kejahatan yang melanggar hukum, namun tetapi memilih untuk melakukannya dengan maksud yang jelas. Ini termasuk kategori mens rea tingkat tinggi karena tindakan dilakukan secara sengaja dan dengan mengetahui konsekuensinya. Menyoroti bahwa tindakannya tidak hanya merugikan masyarakat secara langsung melalui penyebaran narkoba, tetapi juga merusak integritas institusi kepolisian, yang menunjukkan bahwa dia menyadari dampak luas dari tindakannya. Kasus Kompolres Tabet Semarang, dugaan pemujaan terhadap Kompolres Gama. Mengklaim bahwa Kompolres Gama meninggal karena tawuran, menunjukkan senjata yang diduga memilikinya dalam konferensi pers, dan terus mengunggah foto konferensi meskipun tidak ada bukti. Setelah CCTV muncul yang menunjukkan Gama hanya lewat tanpa membawa senjata, konferensi tersebut hanya dimutasi. Ada indikasi mens rea dalam bentuk niat untuk menyembunyikan kebenaran dan memfitnah, bahwa setelah ditemukan CCTV yang membuktikan kesalahan klaimnya, pihak berwenang masih memilih untuk mempertahankan klaim awal dan bahkan menggugah bukti yang salah berulang kali. Tindakan tersebut menunjukkan kesadaran bahwa klaim yang diajukan tidak benar, namun tetap dilakukan untuk menghindari tanggung jawab atau melindungi kepentingan tertentu. Ini termasuk mens rea karena ada kesadaran akan kelalaian yang disengaja atau maksud untuk menyesatkan publik, meskipun tidak jelas apakah tindakannya termasuk kejahatan pidana tertentu. Dari sisi mens rea terdapat unsur kesadaran. Saya akan menjelaskan materi tentang krisis Venezuela. Bebas akses di internet adalah situasi kompleks yang berakar dari kombinasi salah satu arus ekonomi, ketergantungan berlebihan pada minyak, korupsi, dan ketidakstabilan politik. Krisis ini menyebabkan hiperinflasi, kekurangan kebutuhan pokok, dan eksodus besar-besaran warganya. Faktor-faktor utama yang menyebabkan krisis Venezuela
yang dapat diakses melalui berbagai sumber daring. Faktor-faktor utama krisis Venezuela bergantung pada minyak. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, dan minyak adalah tulang punggung perekonomiannya. Ketergantungan yang ekstrim ini membuat negara rentan terhadap fluktuasi harga minyak global. Ketika harga minyak anjlok secara drastis, pendapatan negara menurun tajam, menyebabkan defisit anggaran yang besar, urus ekonomi dan kebijakan yang buruk. Pada masa pemerintahan Hugo Canvas dan berlanjut ke Nicolas Maduro, keuntungan minyak digunakan untuk membiayai program sosial yang mahal dan kebijakan peminjaman luar negeri yang besar, terutama dari Cina dan Rusia. Pemerintah gagal melakukan diversifikasi ekonomi dan tidak menginvestasikan kembali secara memandai di sektor minyak, yang menyebabkan penurunan produksi dari waktu ke waktu. Hiperinflasi. Untuk mengatasi penurunan pendapatan, pemerintah mulai mencetak uang dalam jumlah besar untuk membiayai pengeluaran, yang memicu terjadinya hiperinflasi yang parah. Hal ini menyebabkan nilai mata uang lokal jatuh drastis dan harga barang naik secara eksponensial. Korupsi yang meluas di tubuh pemerintahan dan arus dana publik memperburuk keadaan ekonomi. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan atau kesejahteraan rakyat malah diselewengkan. Saksi internasional. Sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan negara lain semakin mengisolasi Venezuela dari pasar keuangan global, mempersulit perdagangan, dan memperburuk krisis ekonomi. Krisis politik dan sosial. Terdapat krisis politik berkepanjangan dan tuduhan kecurigaan pemilu dan penindasan oposisi yang menyebabkan ketidakstabilan dan polarisasi di dalam negeri. Hal ini juga memicu krisis kemanusiaan, di mana jutaan warga Venezuela terpaksa meninggalkan negara mereka untuk mencari kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Di Venezuela sendiri, akses internet seringkali dibatasi atau disensor oleh penyedia layanan internet memiliki layanan internet milik negara. Meskipun warga telah menemukan cara alternatif seperti menggunakan Starlink untuk mendapatkan koneksi yang lebih andal dan menghindari sensor. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.